Juta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Selamat malam, kita bertemu lagi di talk show antara kita. Hari ini mungkin akan jadi yang terakhir kita mengadakan talk show ini. Walau hanya 6 episode, semoga Anda yang menyaksikan boleh terberkati dan juga boleh mendapatkan hal-hal baru lewat obrolan saya dengan para narasumber yang pernah hadir. Hari ini telah bergabung bersama saya dan tadi juga sudah muncul membantu sebagai pengiring untuk lagu di awal, sosok yang tidak asing lagi sepertinya, Pendeta Juswantori Ihwan. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, nah Pendeta Juswantori ini namanya akan banyak kita temukan di dalam buku lagu Bermazmurlah Bagi Tuhan. Karena memang banyak sekali kontribusi beliau di dalam menggubah mazmur yang biasanya kita nyanyikan di ibadah minggu. Nah, selain bertugas di Sinode GKI sebagai ketua tim nyanyian GKI, beliau juga melayani sebagai pendeta jemaat di GKI Samanhudi. Terima kasih Pak Juswantori bisa bergabung dengan saya malam hari ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marlin yang telah menyanyikan lagu NKB 48 Hanya Dialah Yang Tahu, yang tadi diiring oleh Pak Juswantori ya. Nah, topik yang hari ini akan kita bahas adalah tentang musik dan liturgi. Ini menarik untuk kita bahas karena mungkin selama ibadah online, beberapa bulan terakhir ini ada dari antara kita yang mengikuti ibadah online dari gereja lain. Pasti kita memperhatikan ada beberapa perbedaan dan ada kemiripan juga ya. Nah selain itu kita juga sudah lama ibadah di gereja dan pasti kita sangat merindukan untuk bisa beribadah kembali di gereja. Itu sebabnya kita akan mencoba unboxing tentang ibadah kita malam hari ini. Kita langsung saja, Pak Juswantori.
Saya mengaku bahwa saya juga salah satu yang mengikuti ibadah dari gereja lain selama beribadah di rumah. Ada beberapa kali kesempatan. Apa yang saya ikuti Iya, iya. adalah dari gereja yang saya pernah layani waktu akhir pekan dulu gitu. Nah, saya perhatikan memang ada beberapa elemen yang sama dengan yang ada di ibadah kita di GKI. Misalnya kalimat votumnya biasanya sama begitu, terus biasanya nanti ada pengakuan dosa, kemudian ada berita anugerah, dan ada elemen-elemen lain yang mirip gitu. Nah, pertanyaan saya, ini sebenarnya dari mana liturgi ini sampai akhirnya kita bisa sampai kepada yang kita gunakan hari ini? Karena kalau dilihat-lihat kan ada juga kemiripan dengan gereja Katolik. Boleh minta penjelasannya, Pak Jusontori? Iya, iya. Ya, ini menarik nih. Memang kesempatan pandemi ini kan kesempatan orang kebaktian tadi ya, online, kesempatan jalan-jalan ke gereja-gereja lain, tinggal ganti channel. Teman saya tuh ada yang suka kebaktian di ini, bahkan di luar negeri, di gereja Presbyterian di New York. Dan dia juga komentarnya sama, kok mirip-mirip ya ke Presbyterian walaupun di Amerika gitu. Ya memang kebaktian-kebaktian kita ini di GKI kan berasal dari gereja reformasi mula-mula yang ada di Swiss ya. Jadi liturgi kita itu berasal dari Johannes Calvin. Gerejanya Johannes Calvin itu di Swiss, di Jenewa. Lalu juga liturgi itu kemudian dikembangkan gitu. Nah, liturgi yang dikembangkan Calvin di Jenewa itu, bapaknya gereja kita lah katakan, itu juga berasal dari mana? Dari gereja reformasi yang pertama dikembangkan oleh Martin Luther. Nah, Martin Luther mengambil liturginya atau tata ibadahnya dari mana? Dari gereja Katolik. Nah, gereja Katolik itu dianggap waktu itu liturginya sudah ada banyak yang harus direformasi, lalu dibersihkanlah liturgi itu sesuai dengan ajaran gereja Protestan. Kemudian muncullah liturgi Luther. Nah, Luther itu kemudian dikembangkan lagi oleh Calvin, dan oleh Calvin gereja itu kan kemudian tersebar. Dia dari Swiss, dia tersebar ke Belanda dan Inggris dan macam-macam, dan dari Belanda kan dibawa ke Indonesia. Sehingga gereja Belanda ketika membuat gereja di Indonesia yang menggunakan liturgi Calvin, sehingga sampai sekarang liturgi kita tuh sama seperti liturgi gereja-gereja di Eropa. Gereja Calvinian gitu ya, gereja Calvinis gitu. Ya. Yang kalau dipikir-pikir hampir sama juga dengan liturgi gereja purba. Sebetulnya gereja di abad ke-4 itu sudah memakai liturgi yang mirip-mirip dengan kita. Ya, cuman makin lama makin berkembang sehingga menjadi seperti sekarang. Bahkan sudah setua itu berarti ya? Iya, tua banget itu. Oke. Jadi zaman dulu tuh orang menambah sesuatu di liturgi itu nambahnya pelan-pelan, hati-hati, sehingga berkembangnya nggak terlalu cepat. Oke. Iya. Satu hal yang saya sadar dari ibadah kita, maksudnya satu hal yang saya sadar berbeda gitu dengan ibadah kita di GKI, ini ibadah kita sifatnya cukup dialogis, selalu ada responsnya begitu. Ada yang diucapkan, kemudian nanti dijawab. Ini seperti sedang menceritakan sesuatu gitu, atau setidaknya seperti sedang membangun sebuah narasi, sebuah cerita. Nah, sebenarnya apa narasi yang sedang coba disampaikan lewat liturgi ini gitu, dan seharusnya apakah ini juga ditangkap oleh jemaat gitu? Ya, ini penting sekali nih pertanyaan ini. Jadi memang kita menciptakan sebuah narasi tentang hidup kita itu apa sebetulnya. Nah, narasi itu yang ingin disampaikan tiap minggu lewat liturgi. Coba kita lihat. Ini ceritanya tentang apa? Narasinya tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi coba kita lihat. Awal kita masuk dalam ibadah kan ada votum salam. Jadi umat dipanggil oleh Tuhan untuk mengatakan bahwa kamu tuh sebetulnya waktu dulu kan kamu nggak layak sebetulnya dipanggil jadi umat Tuhan, tapi Tuhan panggil kamu, Tuhan menolong kamu sehingga bisa menjadi umat gitu. Dipanggil, itu yang babak pertama. Habis dipanggil kemudian disucikan. Cerita kedua soal penyucian kan, setelah dipanggil harus dikuduskan, maka ada pengakuan dosa, lalu diberitakan berita anugerah supaya kita
bisa hidup baru. Tuh di cerita kedua tuh soal itu ya, dikuduskan. Lalu setelah dikuduskan, dibekali oleh firman. Itu babak ketiga ceritanya tuh. Ada khotbah, ada firman Tuhan, dibekali. Habis dibekali, kemudian bagian cerita keempat episode tentang setelah dibekali umat mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ada kolekte. Setelah itu babak terakhir dari cerita itu adalah cerita misi kan, orang setelah dibekali orang diutus keluar, orang menjadi misionaris di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kebaktian itu diakhiri dengan pengutusan. Nah, supaya bisa menjalankan pengutusannya itu, misinya itu, maka jemaat diberkati supaya mereka sepanjang minggu bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, itu cerita narasi tentang keselamatan kita tuh yang diulang-ulang setiap minggu supaya kita makin lama makin punya identitas, sadar bahwa kita ini betul loh, hidup kita ini memang sudah diselamatkan, harus bersyukur dan harus menjadi saksi gitu. Diulang terus ceritanya, ingat. Jadi narasi tentang keselamatan begitu ya, perjalanan manusia juga, awal sampai nanti kembali begitu. Tapi masalahnya, setidaknya ini yang saya perhatikan begitu, ketika bicara tentang liturgi yang tadi kita di GKI ada banyak sekali urut-urutannya begitu, dari votum terus kemana-kemana, dan selain itu kita kadang di awal ada kasih Alkitab dulu untuk pengkhotbahnya, kemudian untuk warna stola bahkan kita udah ditentukan gitu, banyak sekali unsurnya gitu. Dan akhirnya ketika udah terlalu sering, udah terlalu banyak gitu ya melihat dan mengikuti liturgi ini, yang jadi jemaat seakan jadi lupa tentang makna atau lupa tentang narasi yang dibangun ini. Akhirnya kita terjebak kayak kita melakukan sekedar ritual begitu. Nah, bagaimana kemudian supaya kita sebagai jemaat tuh tidak jatuh ke dalam hal ini gitu, tidak melihat ini sebagai sekedar ritual saja begitu. Nah, iya, jadi kenapa terjadi yang namanya dalam bahasa liturgi disebut dengan ritualisme? Ya, ritualisme itu artinya ritual yang dijalankan sekedar ya begitu aja, atau artinya pokoknya ya begitu aja, itu ritualisme namanya. Kenapa orang jatuh ke ritualisme? Ada dua penyebab. Yang pertama karena umat nggak diberi pemahaman tentang apa makna ritual itu gitu. Misalnya pernah nggak umat belajar kenapa ya kok ibadah kok dimulai dari votum? Kenapa votum kok bunyinya pertolongan kita daripada Tuhan? Apa artinya gitu? Kalau mereka tidak sadar apa artinya, tidak diberi pemahaman atau kurang dapat pemahaman, akhirnya orang melakukan sesuatu ya udah pokoknya begitu gitu. Nah itu bisa karena itu ya. Jadi kalau mau mencegah ritualisme, yang pertama kita harus belajar tentang liturgi, belajar kenapa sih kita beribadah seperti ini. Sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang nih, diskusi seperti ini kan juga menolong orang untuk menyadari apa arti liturgi kan. Ya kayak gini-gini lebih seringan deh kalau gitu. Ya atau di kata kesasi kita ceritakan liturgi itu apa, ya dijelaskan gitu satu-satu. Yang kedua nih, ini menarik. Ritualisme itu terjadi bukan gara-gara ritual loh. Kenapa? Karena setiap ritual yang kita lakukan itu bisa jadi ritualisme. Bahkan orang berbahasa roh, gereja karismatik juga bisa jadi ritualisme kalau dilakukan tanpa kesadaran. Maksudnya begitu terus gitu. Jadi jangankan itu ya, kita doa makan aja bisa jadi ritualisme kok. Kan sering ada orang habis doa makan gitu, terus dia habis itu tanya kan, tadi gue udah doa belum ya? Yeah. Itu artinya apa? Itu ritualisme, doa makan itu gitu. Jadi ritualisme itu terjadi ketika orang melakukan sebuah ritual tapi hatinya nggak di situ. Nah, ada sebuah istilah tuh ya yang penting untuk mencegah ritualisme. Istilahnya tuh coram Deo. Jadi coram Deo dalam bahasa Latin berarti ada di hadirat Tuhan atau hidup di hadirat Tuhan gitu. Nah, kalau kita sebelum ibadah atau di dalam ibadah kita selalu sadar, saya lagi di hadapan Tuhan loh. Saya ini bukan cuma ada di ruangan ini, tapi saya sedang menghadap Tuhan. Jadi ada pemahaman bahwa ini hidup di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita katakan, yang kita nyanyikan, pasti kan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, kesadaran bahwa saya ini sedang berada di hadapan Tuhan, itu akan menolong kita mencegah ritualisme. Ritualisme terjadi ketika kita beribadah dengan autopilot itu ya. Pencet tombol, otomatis dimuter sendiri gitu, kayak mesin. Nah, kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam ibadah, itu bisa dicegah.
gitu. Kayaknya itu deh. Oke, berarti tadi caranya adalah ya memang perlu banyak mengedukasi jemaatnya begitu ya, supaya bisa paham. Tapi Iya, iya. apakah kemudian sebenarnya kita bisa menyisipkan penjelasan-penjelasan itu seiring kita menjalankan ibadahnya begitu? Bisa bisa juga. Jadi tentu tidak setiap ritual kemudian dijelaskan, nanti jadi nggak nikmat lagi ibadah itu terlalu banyak Jadi penjelasan panjang. ya. Tapi bisa, jadi panjang sekali. Tapi bisa kadang-kadang kita masukkan pengakuan dosa itu apa gitu kan, kita jelaskan apa itu votum dan salam, kan penting juga tuh supaya umat Hmm, makin paham ya. Itu namanya formasi liturgis atau pendidikan tentang liturgi gitu. oke. Tapi saya penasaran, apakah sebenarnya eh, memang liturgi kita sekaku itu begitu? Maksudnya kayak nggak boleh dibengkokkan sedikit pun begitu? Mungkin kita bisa pakai prinsip ini. Liturgi kita itu baku tapi tidak kaku. Oke. Jadi baku artinya ada strukturnya kan, ada strukturnya. Hmm, Tapi kan isinya nggak selalu harus kaku gitu. Cara membawakannya juga tidak harus kaku, walaupun ada struktur yang baku di dalam liturgi itu. Cara Nah, yang sering terjadi, tadi cara yang dimaksud seperti apa? Cara yang tidak kaku itu. nah contoh katakan ya, kan kita selalu mengawali ibadah dengan warta lisan kan, ada penatua membawakan warta lisan. Betul. Nah, cara membawakan itu kan nggak harus kaku gitu. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat beribadah, kalimatnya persis sama gitu, kayak membaca teks gitu, nggak melihat Iya. umat, nggak ada kehangatan, ya itu kaku jadi gitu loh. Akhirnya, wah kayak mesin, kayak kita berhadapan dengan mesin gitu. Kan bisa, nah itu ya memang harus warta lisan, itu baku, ya warta lisan memang di awal, tapi kan cara membawakannya tidak harus kaku gitu. Mhm. Ya musik juga begitu kan, lagunya sama, tapi kan nggak harus cara membawakannya yang kaku banget gitu. Oke. Karena memang saya sering memperhatikan kalau saya datang ke GKI, ya karena kan saya juga di GKI gitu. Kalau datang ke GKI yang lain gitu, memang cenderungnya ketika kalimat-kalimat liturginya diucapkan tuh ya plek-plekan begitu loh, tanpa apa ya, tanpa memberikan emosi ketika membacakan itu gitu loh. Dan akhirnya mungkin ada yang ngantuk ketika ini Iya, iya, umum ya. iya, betul. Iya, itu yang namanya kaku ya. Jadi Hmm, hmm, kayak orang membaca kan bisa membaca dengan kaku, tapi juga bisa membaca dengan ekspresif kan, dengan raut muka yang ekspresif, yang menghayati perkataan itu sehingga orang nggak merasa kayak mesin nih gitu, kayak hmm. berhadapan dengan mesin. Oke, oke, oke. Terima kasih untuk penjelasannya. Sebelum kita akan jeda nih, ada satu pertanyaan karena ini nanti akan menjembatani kita ke segmen yang berikutnya. Di dalam liturgi kita ada beberapa kesempatan di mana kalimat liturginya itu dinyanyikan atau dilakukan. Kayak misalnya amin, amin itu kita nyanyikan begitu ya. Nah, seberapa besar sebenarnya proporsi musik atau nyanyian di dalam ibadah kita? Besar loh sebetulnya kalau kita lihat ibadah normal ya, sebelum pandemi, kebaktian yang normal di gereja itu nyanyian itu bisa menghabiskan 35% sampai 40% Hmm, waktu ibadah itu. Kita nyanyi itu ada 5 sampai 6 lagu, belum lagi sekarang pakai Mazmur kan. betul. Lalu juga ada lagi nyanyian-nyanyian itu ordinarium. Jadi ordinary, jadi nyanyian yang setiap minggu dinyanyikan kayak haleluya, amin, doa Bapa kami kadang-kadang. Itu wah lumayan besar porsinya. Ya karena kita melihat memang musik itu sangat sangat penting di dalam ibadah. Jadi porsinya besar memang. Oke, oke. Kita akan diskusi banyak mengenai musik dan nyanyian setelah ini. Kita akan jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap di antara kita.
Kembali lagi di antara kita bersama dengan saya Willy Setiobudi ditemani Pak Juswantori malam ini. Dan tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Pak Juswantori mengenai proporsi musik dan nyanyian dalam ibadah. Nah, supaya obrolan kita malam ini makin seru, telah bergabung bersama saya Ibu Teresia Susi Mong atau yang lebih sering dipanggil Ibu Susi. Selamat malam Ibu Susi. Selamat malam Willy, selamat malam Pak Yuswantori. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kita malam hari ini. Ibu Susi ini merupakan seorang praktisi musik gereja dan instrumen utama yang dimainkan adalah piano ya Bu ya. Dan selain sebagai seorang praktisi gereja, beliau juga merupakan anggota dalam Cherubim Orkestra. Dan di GKI Cipinang Indah, tempat Ibu Susi berjemaat, beliau juga menjadi ketua komisi musik. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Ibu Susi bisa bergabung malam ini. Terima kasih juga tadi sudah membantu mengiringi rekan saya Valen menyanyikan lagu dari NKB 50, Fajar yang Baru Sudah Kah. Baik, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai liturgi. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai musiknya. Izinkan saya bertanya dulu ke Pak Juswantori. Sebenarnya Pak, tadi Pak Juswantori menyebutkan proporsinya atau musik itu besar sekali gitu. 50% tadi Bapak bilang atau berapa? 35 sampai 40 ya. Oh, 35 sampai 40. Saya yang kurang jelas berarti dengarnya tadi. 35 sampai 40% begitu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi musik gitu di dalam ibadah ini? Nah, jadi pertama-tama ya zaman dulu itu di dalam ibadah orang mulai menggunakan musik untuk menghidupkan syair-syair liturgi. Jadi ibadah zaman dulu itu penuh dengan syair-syair, doa-doa, syair puisi religius yang biasanya diucapkan bersama-sama. Nah, syair-syair itu kalau hanya dibacakan seperti itu menjadi kurang dapat terhayati. Lagi pula kalau syair itu diucapkan saja, jadi cepat-cepat kan ngomongnya kalau syair itu. Jadi maka syair itu diberi melodi, syair itu diberi musik supaya ketika dinyanyikan bisa bersama-sama dinyanyikan dan juga muncul perasaan atau emosi dari syair itu yang bisa dikomunikasikan. Jadi istilahnya syair itu musik itu menggetarkan syairnya gitu. Kalau nggak pakai musik, nggak ada getarannya tuh, nggak ada emosinya. Jadi itulah. Jadi pertama, memang musik itu untuk menghidupkan syair. Belakangan lalu kemudian berkembang. Jadi bukan hanya untuk menghidupkan syair, tapi juga untuk menciptakan suasana di dalam ibadah. Ya, suasana tenang atau teduh sebelum memulai ibadah itu bisa diciptakan lewat musik. Suasana gembira juga bisa muncul lewat musik gitu. Macam-macam suasana ketika perjamuan kudus selalu ada suasana sakral gitu, itu juga bisa orang dapatkan lewat musik. Nah, lalu kemudian musik itu kemudian dipakai untuk mengungkapkan emosi atau perasaan umat yang tidak bisa terucapkan hanya oleh kata-kata gitu. Kan ada banyak perasaan yang yang lebih dari sekedar kata-kata gitu loh. Makanya kita banyak sekali dengar lagu cinta kan. Mengucapkan cinta itu rasanya kurang deh kalau cuma ngomong gitu. Tapi kalau pakai musik itu keluar semua gitu. Okay. Nah, kita juga kan sering lihat tuh kalau kita dengerin kita nonton TV ya, kayak novela tuh kan kadang-kadang ketika ada musik sedih gitu nangis kita gitu. Jadi perannya besar sekali tuh untuk mengungkap emosi orang. Ya itulah yang dipakai dalam ibadah. Oke, berarti selain membangun suasana ibadah, tapi itu juga membantu kita yang bernyanyi atau yang bermusik itu menyampaikan emosi, begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih penjelasannya. Sekarang saya akan ke Bu Susi. Bu Susi selama menjadi pengiring dalam ibadah nih, apa saja sih suka dukanya selama menjadi pengiring di ibadah di gereja? Kalau suka duka itu ya mungkin banyak sukanya lah ya. Oke. Iya, kan melayani itu kan anugerah ya, jadi itu memberikan sukacita yang luar biasa.
Tapi kalau kesulitannya biasanya yang kesulitan terberat itu dari dalam diri justru, yaitu memastikan bahwa saya itu melayani tidak mencari panggung. Itu yang paling berat banget gitu ya. Itu Hmm. kadang-kadang saya berpikir kita ngomongnya saya pelayan gitu ya. Tapi benar nggak sih saya tuh murni melayani? Jangan-jangan saya pengen numpang tenar sedikit nih gitu kan. Kalau zaman sekarang kan orang bilang pansos ya, panjat sosial gitu. Ya itu kayaknya pemusik bisa kayak gitu juga gitu. Emang kayak gampang banget deh tergelincir ke self glory gitu. Karena kan memang kita dituntut punya skill, punya gini, punya gitu. Dan akhirnya ketika kita main juga orang kan suka bilang, ih bagus tadi mainnya gini gitu. Nah akhirnya kita jadi tergelincir. Padahal itu sama sekali kan nggak boleh ya. Jadi kita harus punya semangatnya kan, harus fokus. Kita ini pelayan, hamba Tuhan. Jadi kita ini sudah ditebus. Jadi kalau saya melayani, saya berbuat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan semangat bersaing kan. Saya benar sih melayani Tuhan, saya memberi yang terbaik, tapi supaya saya jadi pianis yang terbaik juga. Nah, itu tuh suka buntut-buntutnya itu yang bahaya. Oke. Itu yang ya, saya rasa saya selalu harus benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran saya gitu, harus benar-benar minta Roh Kudus menguasai pikiran supaya benar-benar terpusat untuk kemuliaan Tuhan. Tuh sih kalau saya rasa itu. Saya tuh sering dengar cerita dari teman-teman saya yang main musik begitu ya, di gereja atau di ibadah atau dimanapun begitu. Kadang tuh mereka begini, kayak kalau main bagus ya didiemin aja, nggak ada yang kasih apresiasi, nggak ada yang kasih pujian segala macam. Tapi giliran mainnya salah, wah langsung tadi kamu mainnya salah tuh apa segala macam. Nah, pernah nggak Bu Susi ada pengalaman kayak begitu? Dan apa rasanya waktu begitu tuh? Ya pernah ya. Jadi memang sih kalau dipuji ya pasti kita senang ya secara manusiawi, dan itu merupakan suatu suatu kekuatan juga menurut saya, penghiburan yang Tuhan kasih. Jadi apa yang kita lakukan itu baik dan diterima gitu ya. Tapi kalau kita dicela dan kayaknya kita udah capek banget tuh bikinin ini semua terus dicela gitu ya, memang sedih banget. Biasanya sih yang hal pertama yang saya lakukan adalah saya berdoa dulu gitu, supaya saya nggak terlalu misalnya kayak sedih banget atau emosional gitu. Jadi saya berdoa, aduh Tuhan tadi saya bikin salah ya gitu, kayak gitu kan. Terus juga saya berbicara sama teman grup saya, misalnya aduh tadi kita kayak gitu. Nah biasanya juga kita saling menguatkan, dan biasanya juga saya berbicara dengan keluarga, dan keluarga juga saling menguatkan. At the end kita memang bukan manusia yang sempurna kan, maka kita melayani. Selama kami semua sudah mengusahakan dengan baik, sudah berdoa, sudah menyerahkan semuanya, ada salah-salah, ya itu masukan buat perbaikan buat kita. Tapi itulah kita. Jadi kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Itu sih. Jadi rasanya ya nggak apa-apa sih gitu, sakit sih di awal, tapi ya udah biasa jadi ketawa aja kok. Oke. Terima kasih Bu Susi. Saya mau loncat dulu nih. Mungkin harusnya ini saya tanya waktu di awal sih ke Pak Susantori. Tapi karena ada Bu Susi, saya juga bisa tanya ke Bu Susi nih. Selama tadi Pak Susantori di sesi sebelumnya sempat bilang bahwa liturgi kita baku tapi tidak kaku begitu. Nah, banyak penyesuaian yang kemudian dilakukan selama pandemi ini, selama ibadah online ini gitu. Kenapa kemudian tidak memang sudah lebih disederhanakan, maksudnya biasanya sih pengulangan lagunya kayak dikurangi gitu. Kenapa kemudian apakah semuanya harus tetap dijalankan begitu? Mungkin pertanyaan saya begitu ke Pak Susantori. Apakah nggak boleh ada yang ya udahlah pengakuan dosanya nggak usah gitu? Wah, karena kan ini lagi pandemi juga. Gitu. Gimana tuh Pak? Iya, ada hal-hal detail yang kita bisa skip, tapi ada juga struktur yang nggak bisa di skip, kayak pengakuan dosa itu jelas nggak bisa. Jadi ada struktur bakunya yang harus ada. Tapi isinya nggak usah panjang-panjang. Ya itu yang bisa diringkas gitu loh. Doa syafaat misalnya, ya harus ada. Tapi kan nggak perlu doa syafaat sampai 7 menit kan. Biasanya kan doa syafaat panjang banget gitu. Ya itu yang bisa kita kita ringkas supaya enak kan. Khususnya juga kalau lagu juga gitu kan. Lagu
bisa juga kan diringkes, atau oke lah 3 bait tapi mainnya nggak sama, bait kedua dan ketiga ada variasi sedikit supaya lebih dinikmati orang gitu. Nah, itu yang kita bilang jangan kaku. Baku ya iya baku tapi jangan kaku gitu. Oke. Ibu Susi selama pandemi ini tetap melayani, tetap mengiringi begitu? Tetap. Oke. Bagaimana rasanya maksudnya melayani di tengah ibadah online begini gitu? Kan kalau dulu mungkin ada jemaat yang bisa didengar gitu suara waktu mereka nyanyi. Sekarang kan nggak ada. Nah itu terus bagaimana tuh Bu Susi? Ya, kalau itu mungkin masih nggak apa-apa sih gitu ya. Kita kan jadi kayak ngerekam permainan kita. Cuman yang menjadi masalah itu kan kalau sekarang kita harus bikin sequencer gitu. Nah, terus ada yang menyatukan rekaman-rekaman itu, mixing. Nah, itu masalah banget buat saya karena saya nggak bisa. Jadi, tapi bersyukurlah ya, memang kan kalau di gereja, kita memang nggak harus semuanya kita bisa. Kita kan ada teman-teman pelayanan, dan Betul. teman-teman di gereja ini, puji Tuhan, baik-baik sekali. Jadi ada yang menolong gitu ya. Saya tinggal merekam satu-satu semuanya, dan ada yang menyatukan untuk mixingnya gitu, dan mungkin nambah-nambahin untuk ya. Jadi memang dengan pandemi ini justru banyak memberi kemajuan buat pemusik di gereja kami gitu. Oke. Jadi satu tantangan ini ternyata menimbulkan suatu kreativitas yang baru ya. Dari di gereja juga yang tadinya nggak terbiasa dengan ibadah online kan, pendetanya ya gitu, khotbah nggak ada jemaat kan, tapi kan dia harus tetap dapat feel-nya gitu. Nah, Betul. sama kayak Willy bilang tadi, pemusik walaupun nggak ada jemaat yang nyanyi, tapi kita harus tetap dapat feel-nya gitu, seperti lagi semua ada jemaat yang nyanyi. Itu memang suatu tantangan baru yang harus kita pelajarin, dan menurut saya itu ada senangnya sih, kita jadi lebih maju kan gitu. Ya. Dan yang saya perhatikan juga jadinya kayak ketika dilihat kamera begitu, kayak kita lebih hati-hati gitu di dalam kita mungkin atau apa. Mungkin kalau dulu nggak ada kamera kayak ya udah biasa aja begitu ya. Iya. Yang jelas sih kalau bikin salah itu bisa diulang-ulang. Ini nih salahnya di sini nih, ini dengerin lagi. Iya, itu enaknya. Ada kesempatan untuk mengulang ya. Oke, Ibu Susi, selama jadi pengiring nih, ada nggak jenis musik yang kemudian jadi acuan ketika mengiring gitu? Misalnya, Ibu mungkin suka dengan musik pop begitu, maka terus itu yang kemudian dijadikan acuan begitu, atau mungkin Ibu suka klasik mungkin. Entah, ada mungkin yang dijadikan musiknya? Sejauh ini sih nggak ada ya. Ya memang kalau kita mau main yang baku aja itu mungkin kita main yang klasik aja gitu kan, sesuai lagu-lagunya. Tapi kalau sekarang kan lagu GKI ada PKJ, di mana di situ juga banyak lagu-lagu yang nuansanya daerah kan. Nah, kalau apa yang saya rasakan sekarang memang musik itu melayani syair, ya kan. Jadi kita membuat aransemen itu kan harus memperhatikan syairnya. Syairnya apa, bagaimana, apa yang mau disampaikan, baru di situ kita bisa memasukkan aransemen apa yang tepat. Nah, demikian juga dengan genre musiknya. Jadi misalnya musik ini, lagu ini gitu, misalnya kayak PKJ 4 misalnya gitu ya, itu dia enak dibawakan dengan nuansa yang dangdut misalnya kayak gitu. Atau bisa juga bahkan lagu yang sama dibawakan dengan gaya Latin misalnya gitu. Atau ada lagu yang lain, misalnya Yesus Menginginkan Daku, dia bisa dibawakan dengan yang formal, yang klasik, tapi juga bisa jazz gitu. Jadi dari pengalaman saya nggak ada sih gitu yang harus banget seperti itu. Yang penting itu musik melayani syair. Jadi jangan sampai syairnya udah yang apa, aku memuji kebesaranmu gitu, tapi musiknya mungkin berkesan yang kayak downgrade gitu atau gimana. Itu jangan sampai gitu. Seperti itu sih. Tapi kok genre khusus yang kayak udah harus itu gitu, enggak sih gitu. Oke. Nah, Pak Juswantori, seberapa fleksibel atau seberapa luas sebenarnya kita di dalam menentukan genre musik yang bisa kita gunakan?
Ya sebetulnya genre musik itu banyak sekali tuh, banyak sekali. Tadi udah sempat dibahas ya sama Bu Susi juga. Jadi ada genre misalnya European hymn, ya himne-himne Barat yang suci misalnya itu akord cirinya kan akordnya banyak sekali kalau kita ikutin. Nah itu memang klasik, dia rada klasik sehingga bagus kalau dimainkan dengan pipe organ atau dengan model-model yang pakai banyak akord ya. Itu himne Eropa tuh. Kalau himne Amerika yang namanya gospel tuh lebih ringan kayak tadi Yesus menginginkan daku itu kan himne gospel Amerika tuh. Kalau Amerika kan rajanya country segala macam yang ringan-ringan itu banyak juga di kita punya buku tuh ya genre gospel. Ada lagi genre yang tadi juga sempat disinggung soal genre himne global, ya, lagu-lagu etnik, lagu-lagu daerah. Pakemnya yang ngikutin lagunya, jadi kalau lagu Sunda ya pakailah gaya Sunda, Jawa ya pakailah gaya Jawa. Tapi lebih susah tuh, karena susah kan mengiringi lagu Jawa kalau nggak dapet ininya ya pakemnya itu jadi ngiringin pakai model klasik kan jadi nggak enak malahan. Nah, ya, jadi itu ada pakem tersendiri tuh. Ada lagi genre chorus tuh lagu-lagu yang isinya refrain saja sebetulnya. Nah, yang tadi dikatakan itu lagu dari PKJ itu banyak lagu chorus. Jadi kalau kita lebih kenal dengan lagu persekutuan istilahnya, atau kita bilang lagu karismatik atau segala macam, tapi itu ada di PKJ. Itu lagu-lagu satu bait yang diulang-ulang, dan itu memang cocok sekali dengan model-model kontemporer seperti pakai band apa segala macam itu ada. Jadi sebetulnya kita punya genre lagu yang banyak sekali gitu, sehingga ada berbagai macam gaya yang bisa kita lakukan untuk mengiringi musik jemaat gitu. Cuman hati-hati salah gaya gitu. Oke. Nah, kadang ada pemusik yang sukanya jazz. Aku stylenya jazz, apapun jadi jazz. Itu, ya itu yang namanya ya tadi ya. Akhirnya yang terjadi ya musiknya nggak bisa melayani syair, sebab itu bukan lagu jazz. Itu bukan genrenya jazz. Gitu. Oke. Berarti pemusiknya yang harus punya sensitivitas untuk ini yang pas tuh apa begitu ya? Nah, dan kerendahan hati untuk belajar. Oke. Tapi kemudian saya juga penasaran gitu. Kadang kita ya di ibadah minggu ya lagu yang dipakai ya dari buku lagu yang kita punya begitu. Sebenarnya kalau dibilang tidak kaku tadi, apakah sebenarnya kita boleh memasukkan lagu-lagu baru begitu? Dalam artian lagu-lagu rohani kontemporer begitu di dalam ibadah kita. Nah, ini ya memang lagu itu kan identitas ya. Salah satu identitas ibadah itu lagu gitu loh. Sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan di dalam kebaktian haruslah lagu yang mencerminkan identitas GKI, identitas jemaat kita. Dan juga lagu yang oleh jemaat ya sesuatu yang familiar gitu. Makanya kita pakai buku lagu kan. Kita nggak setiap kali lagu baru ganti lagu baru, enggak. Tapi ada lagu-lagu yang koleksi yang udah berpuluh tahun, supaya dari kakek sampai nenek sampai anak-anak cucu-cucu semua bisa nyanyi gitu loh. Itu makanya ada koleksi lagu. Jadi memang ada buku-buku yang isinya koleksi tradisi nyanyian kita gitu. Tapi di samping itu sebetulnya dalam situasi-situasi khusus kita kan bisa juga memakai lagu-lagu lain yang belum ada di buku itu. Tapi yang disetujui bersama-sama gitu. Artinya pertama syairnya itu betul-betul syair yang baik gitu ya. Syairnya nggak ngawur-ngawur gitu. Kedua memang syair itu nggak ada di ketiga buku atau 4 buku yang kita punya itu belum ada gitu tema itu, sehingga terpaksalah kita harus mengambil lagu di luar itu yang kita mungkin terlatih atau apa itu masih bisa ada peluang di situ. Jadi nggak dosa, artinya kalau ada satu lagu yang kita mainkan lalu kita nyanyikan itu nggak ada di buku terus dosa, enggak gitu kan. Kita kan belajar, tapi kita harus juga menghargai tradisi-tradisi nyanyian kita gitu. Oke. Karena mungkin keluhan yang sering datang adalah khususnya untuk dari yang muda mungkin, yang sepantaran saya atau mungkin bisa lebih muda begitu, kayak mereka nggak tahu lagu-lagu ini gitu, karena mungkin ya karena udah ada YouTube, Spotify dan segala macam ya mereka dengerin lagu rohani yang ada di situ gitu, sementara lagu-lagu yang di buku-buku itu kan tidak sampai gitu, atau tidak dibikin sampai masuk ke platform-platform itu sebenarnya. Nah, menjawab itu bagaimana tuh Pak?
Ya memang, nah itu yang namanya ibadah kita jadi terkotak-kotak. Jadi yang pemuda atau remaja nggak ngerti kebaktian umum lagunya kayak apa, yang umum juga nggak ngerti lagunya pemuda remaja seperti apa. Makanya sekarang kan kita itu ingin mengatakan kebaktian itu mesti intergenerasi gitu. Iya. Salah satunya adalah lagunya juga harus intergenerasi. Jadi yang pemuda remaja harus belajar lagu-lagu kebaktian umum. Kalau enggak ya mana bisa mereka ikut kebaktian di umum. Ya harus belajar karena ini kan identitas GKI gitu. Tapi sebaliknya juga di kebaktian umum juga harusnya tidak melulu mengatakan harus ini, tetapi juga harus repertuarnya ditambah dengan lagu-lagu yang baru gitu. Sebetulnya kita bisa milih kok. Jadi dari sekian lagu yang pemuda nyanyikan ya dari luar-luar itu mungkin ada 1-2 yang bagus. Ada 1-2 yang bermutu juga yang bisa dinyanyikan di kebaktian umum gitu. Kayak apa ya? Still itu lagunya itu kan lagu dari apa Australia tuh. Sorry, lagu apa tadi, Apa Pak? sih? Sempat masalah koneksinya? Lagu-lagu yang bukan ada di GKI tapi cukup bagus kualitasnya. Saya lupa itu. Ada juga lagu-lagu bahkan yang sebetulnya sangat bagus tapi belum ada aja. Misalnya Shine Jesus Shine itu kan lagu bagus sekali. Iya. Iya, itu lagu himne loh padahal. Itu lagu himne, lagu gereja Presbyterian, cuma di kita belum ada gitu. Jadi dianggap lagu persekutuan, padahal itu sesuai dengan kita. Oke, terima kasih. Tadi di segmen 1 saya ingat Pak Juswantori sempat bahas tentang narasi yang ingin dibangun begitu ya dari liturgi. Dari sisi musik, sekarang kita akan bahas begitu. Untuk Bu Susi begitu. Tadi Pak Juswantori itu sempat menjelaskan bahwa di dalam liturgi yang kita jalankan, kita hidupi, mungkin ya saya akan pakai kata itu, ada cerita keselamatan itu yang sedang dibangun, yang sedang disampaikan. Asumsi saya, maka musik juga seharusnya akan memperkuat cerita itu. Nah, tapi kira-kira seperti apa contoh konkretnya tuh, Bu Susi? Mungkin bisa dibantu sayanya? Ya, untuk mempersiapkan seperti itu ya, supaya cerita keselamatan tersampaikan dengan baik. Kalau yang saya alami, pemusik itu perlu tahu banget the whole story-nya, cerita keseluruhannya, di mana bisa dapatnya di liturgi. Nah, itu seringkali tuh pemusik tuh hanya diperintah, ya lagunya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah kayak gitu. Tanpa kita tahu lagu ini ibadahnya tuh mau gaya apa gitu. Jadi saya pernah pada suatu kali kita sudah mempersiapkan, tiba-tiba waktu udah 5 menit mau mulai, majelisnya bilang, Bu, nanti mainnya soft aja ya, lembut semuanya ya. Soalnya kita nih gayanya mau kontemplatif. Itu udah 5 menit sebelum ibadah. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tapi memang sih sebenarnya dari tipe-tipe lagu yang dikasih kita udah feel kan bahwa memang ini arahnya lebih ke lembut, misalnya kayak gitu. Jadi kita memang udah bermain mengusahakan semuanya lembut. Tapi kan kita ada tuh yang di lagu keberapa itu kita cukup meriah gitu. Jadi ya sudahlah gitu ya. Nah, sayang sekali maksudnya. Jadi kalau pemusik itu tahu dari awal liturginya begini. Bahkan kalau di ibadah-ibadah khusus, apa yang akan dikatakan oleh worship leader itu ditulis di situ. Jadi pemusik tahu sebelum lagu kedua WL tuh akan bercerita panjang. Jadi intronya itu jangan kepanjangan lagi. Soalnya nanti mood jemaat sudah dibangun sama WL. Dia udah tersentuh dengan ceritaan yang dibawakan, tiba-tiba musiknya intronya panjang banget, lebih parah lagi kalau udah panjang, nggak jelas kesana kemari kayak gitu. Jadi kan moodnya malah turun. Jadi kan nggak enak. Jadi ibadah tuh kayak geronjal gitu loh. Udah naik, turun lagi, naik lagi. Gitu kan. Jadi liturgi itu perlu sekali kita tahu. Terus, jadi tadi kan saya bilang WL-nya ngomongnya panjang, jadi intro pendek. Bisa juga WL-nya ngomongnya cuman pendek. Misalnya Tuhan mengasihi kita. Terus tiba-tiba ada tayangan, dan di situ tayangan pemusik harus sudah mulai main.
Nah, kalau pemusiknya yang ini ya bisa langsung berubah, oh ya kita berarti intronya dipanjangin gini gitu. Tapi kan kadang-kadang ada tim musik yang kita harus bikin dulu partiturnya. Nah, kalau kayak gitu kan jadi susah tuh menyesuaikannya. Nah, jadi soalnya seringkali liturgi itu baru ada, udah mepet gitu. Sedangkan kita proses aransemen itu kan udah dari jauh-jauh hari gitu. Ya itu penting sekali ini sih, tahu liturgi itu begitu. Supaya ya gitu. Oke. Pak Susantori sendiri mungkin ada pandangan atau mungkin tambahan dari apa yang Bu Susi sampaikan? Saya hanya mungkin menekankan kembali tuh, emang betul. Jadi kalau kita ingin membuat ibadah yang betul-betul narasinya tidak terputus, maka teks liturgi itu harus siap jauh-jauh hari memang. Kalau bisa selengkap mungkin supaya nanti itu disebarkan semua. Lalu para pemusik ya itu tadi sudah bisa mulai membaca ini arahnya kemana kira-kira gitu. Nah seringkali musik yang kacau di dalam kebaktian selalu kebanyakan gara-gara persiapan gitu. Entah pemusiknya tidak siap, entah dia nggak bisa siap karena baru berapa hari kemudian baru datang liturginya gitu. Lebih parah lagi ada jemaat-jemaat yang minggu pagi baru ketahuan apa lagunya. Jadi pemusiknya kan latihan berapa sejam sebelum kebaktian. Yang model gitu udah pasti kacau deh. Kecuali pemusiknya memang betul-betul ahli gitu ya. Tapi nggak semua pemusik bisa begitu gitu. Jadi memang ini soal kalau kita ingin punya ibadah yang baik, di mana musiknya menyatu dengan firman-Nya, dengan liturginya, ya tentu liturginya harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Bahkan kalau perlu ditulis di liturgi itu musik masuk di sini. Ketika dia ngomong apa, musiknya masuk dulu ditulis di situ supaya si pemusik kemudian bisa membuat intro yang sesuai dengan kalimatnya gitu. Oke. Secara praktis nih, berarti sebenarnya mungkin saya nangkepnya berarti di gereja-gereja tuh butuh ada hamba Tuhan khusus untuk menangani masalah musik dan ibadah begitu ya, musik gereja begitu. Biasanya kan ada hamba Tuhan musik gereja ya. Berarti apakah memang setiap gereja harus punya begitu? Apakah realistis begitu untuk semua gereja bisa punya hamba Tuhan musik khusus untuk mengurus bagian ibadah ini? Ya kalau di luar negeri itu gereja yang hanya 300 orang, 400 orang anggota jemaatnya biasanya punya yang namanya CMD, jadi Church Music Director. Jadi dia tenaga khusus yang menangani musik dan liturgi untuk gereja itu gitu, untuk jemaat itu. Mungkin kita di Indonesia belum sampai ke sana gitu, tapi kalau misalnya di jemaat itu cukup besar dan ada lebih dari satu orang yang melayani sebagai pendeta atau calon pendeta, kita kan bisa menangani itu. Jadi kemampuan musik dia bisa minta bantuan dari pemusik, salah satu pemusik yang senior atau salah satu orang yang selama ini udah sering sekali terlibat di dalam pelayanan liturgi dan musik gitu. Nah mungkin mereka ini bisa kerjasama antara pendeta dengan aktivis ini ya, dengan mereka yang memang suka dengan musik itu. Nah kalau perlu ya ikutilah pelatihan-pelatihan dalam bidang liturgi dan musik supaya bisa berkembang gitu. Tapi harus ada yang ngatur, kalau enggak, wah kacau juga kasihan pemusiknya kalau mendadak gitu. Oke. Di GKI Cipinang Indah sendiri, Bu Susi, apakah ada hamba Tuhan khusus begitu yang fokus di urusan musik, liturgi dan ibadah begitu? Ya enggak juga sih kayaknya, kayaknya nggak ada sih kalau sampai detail memperhatikan ke situ belum ada ya. Oke, berarti itu biasanya dipegang siapa tuh kalau di Cipinang Indah? Ya pendeta sih, untuk liturginya ya. Tapi bahwa sampai itu kan sesuatu yang berhubungan dengan pemusik, dengan ini, jadi harus di make sure semua misalnya ada itu memang belum tertata dengan maksimal ya. Sudah ada, sudah baik tapi belum maksimal. Oke. Ya saya rasa kami di Harapan Indah pun punya pergumulan yang sama begitu ya, khusus. Baik, terima kasih untuk pemaparan dan juga sharing yang boleh dibagikan.
sebelum kita tutup, mungkin dari Pak Jusantori atau Bu Susi ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan mungkin? Silahkan. Siapa duluan? Iya, saya senang ada diskusi seperti ini. Memang kita harus perlu terus memikirkan bersama-sama ya, bagaimana kita bisa mengembangkan liturgi dan musik, sebab itu hal yang sangat penting di dalam gereja. Jadi liturgi dan musik itu kan wajah gereja ya. Kita lihat di dalam pandemi ini, misalnya masa pandemi, semua kegiatan dihentikan, tapi yang nggak boleh berhenti kan kebaktian minggu. Ya, itu harus ada. Satu-satunya kegiatan yang harus ada di gereja ya kebaktian minggu. Itu menunjukkan betapa pentingnya kebaktian. Jadi itu juga mengajarkan kita betapa pentingnya dan seriusnya pelayanan ini, dan kita harus kembangkan pelayanan itu. Karena baik gereja buka atau tutup, tetap kebaktian harus berlangsung gitu. Dan jemaat harus dapat berkat dari situ. Jadi ini sesuatu yang harus serius kita perhatikan. Oke, terima kasih Pak Jusantori. Bu Susi mungkin? Iya, dari saya sering merasa ya seperti yang saya sharing tadi ya mengenai kesulitan, bahwa kita tuh harus membawa hati kita ketika kita melayani, karena Tuhan kan melihat hati. Oleh karena itu, jangan pernah menukar talenta bermain musik ataupun kehebatan aransemen dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu penyembahan kepadanya yang tulus, yang mengisi seluruh sendi kehidupan kita. Ya, itu aja. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Jusantori dan juga Ibu Susi. Dan itu tadi Terima kasih. ya, bersama dengan kedua narasumber saya malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya boleh bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda semua yang setia mengikuti talk show ini. Terima kasih juga untuk tim yang telah ikut berjerih lelah dalam mengadakan talk show ini. Dan untuk terakhir kalinya, saya Willy Setiobudi bersama Ibu Susi dan juga Pak Jusantori beserta seluruh tim yang berpartisipasi pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, tetap sehat untuk kita semua dan Tuhan memberkati. Malam.